Record ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sodri wa yasiri amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan di hari Selasa menjelang sholat zuhur ini. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anakku semuanya, kelas 12 F3, mari kita mulai pelajaran kita di siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang kameranya belum dinyalakan, tolong dinyalakan. Sebelum dimulai, saya akan absen terlebih dahulu, biar tahu siapa yang hadir dan yang tidak hadir. Oke, saya absen dulu ya. Dulu saya siapkan dulu. Ini kelas 12 F3. Sekarang hari Selasa tanggal 2 September. Adnan Bay, Hadir Pak. Adnan gimana kabarnya? Sehat? Sehat Pak. Oke. Kemudian Adit, Hadir, Pak. Adit gimana kabarnya, Adit? Baik, Pak. Oke. Kemudian Ahmad Fadlan. Hadir Pak, Fadlan gimana kabarnya? sehat Pak. Kemudian Alvito, Alvito, Assalamualaikum. Alvito, di mana kamu? Saya cek Zoom ya. Vito, Vito tidak ada. Oke, Vito tidak ada. Kemudian Arif Fisari, Hadir Pak. gimana kabarnya? Sehat, Neng? Baik Pak. Oke. Kemudian Ayesha, Ayesha, Assalamualaikum. Ayesha, saya cek di Zoom ya, Ayesha. Ayesha tidak ada di Zoom. Kemudian Fasya Afisena. Hadir, Pak. Oke, Fasya gimana kabarnya? Baik, Pak. Kemudian Fatan. Hadir, Pak. Oke, Fatan, gimana monolog? Udah ada penerusnya? Belum ada, Pak. Belum ada semangat ya. Kemudian Hadir, Pak. Gani, yuk siap-siap Gani, mau ikutan ke Jurnas lagi nggak? Siap, masih ikut, Pak. Satu Masih kali ikut lagi, ya. Pak. Oke. Kemudian Jonathan Ramon, Hadir. gimana kabarnya? Sehat? Iya Pak, sehat. Katia Alicia, Hadir Pak. gimana kabarnya Katia? Sehat? Sehat Pak. Kemudian Kayisha Zahira, Hadir Pak. gimana kabarnya Kayisha? Sehat Kayisha? Sehat. Oke. Ini penerus kamu di Rohis siapa nih Kayisha? Gak tahu Pak, saya juga bingung. Eh, kemudian Keisha Afzalita, Hadir Pak. Keisha gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kemudian Kezia Afriana, Hadir Pak. gimana kabarnya Kezia? Alhamdulillah. Kemudian Kiara Aiko, Hadir, gimana kabarnya Aiko? jelas sehat. Kemudian Kirana Humaira, Hadir Pak, gimana kabarnya Kirana? lagi sakit Pak, Ah, sakit apa, Neng? batuk pilek. Oh, oke oke. Semoga cepat sembuh ya. Kemudian Lubna Salsabila,
Hadir, Pak. Gimana kabarnya Lubna? Baik. Kemudian Martiza Syakila. Martiza. Assalamualaikum. Martiza. Martiza. Assalamualaikum. Saya cek di Zoom ya, Martiza. Martiza tidak ada. Oke. Kemudian Mikaila Aisyah. Hadir, Pak. Gimana kabarnya, Sehat, Mikaila? Pak. Kemudian Raidan Suud. Suud. Ud. Suud. Suud. Assalamualaikum. Suud. Saya cek di Zoom. Raidan. Raidan ada nih. Suud. Oh, mungkin lagi ke kamar mandi. Kemudian Reza Adityansyah. Hadir, Pak, hadir. Gimana Reza kabarnya? Sehat? Baik, Pak, sehat-sehat. Kemudian Asyura. Hadir, Pak. Yang FLS 3N. Yang OSA. Fotografi kamu lagi ikut apa enggak? Masa? Oh, enggak kali ya. Udah. Oh, enggak, Pak. Saya nggak ikut lomba lagi. Oh, berarti kelas 10 ya. Kamu kelas 11 ya. Iya. Kemudian Zaki Idlal. Zaki. Hadir, Pak. Oke, gimana kabarnya Zak? Sehat. Alhamdulillah. Mau ikut ini lagi nggak pidato bahasa Arab? Ikut, Pak. Oh, oke, oke. Paling. Kemudian Raka Area. Izin Pak, Kemana Raka? Suud. lagi ada acara keluarganya. Oh, gitu. Oke, oke. Kemudian Rami. Rami. Assalamualaikum. Rumahnya mati lampu, Pak. Oh, mati lampu. Oke, berarti ada kendala teknis ya. Kemudian Muzafira. Hadir, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, kemudian Rafsyandani. Hadir, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Kemudian Raisa Hafiz. Hadir, Pak. Gimana kabarnya Raisa? Sehat, Pak. Kemudian Raisya Alia. Raisya Alia. Assalamualaikum. Raisya Alia. Raisya Alia. Saya cek ya di Zoom. Raisya Alia tidak ada. Oke. Kemudian Raisya Nur Sadik. Hadir, Pak. Gimana kabarnya Raisya? Sehat? Sehat, Pak. Oke. Kemudian Rifki Parla. Rifki. Ya Pak, Oke. Gimana kabarnya Ki? Alhamdulillah baik. Oke. Kemudian Rumi. Rumi Alfarisi. Rumi. Rumi izin, Pak. Dia Oh, izin. latihan. Oke. Kemudian Sinatria Pratama. Sinatria. Sinatria. Assalamualaikum. Sinatria Pratama. Assalamualaikum. Sinatria saya cek di Zoom. Di Zoom tidak ada. Oke. Kemudian Sultan Rafi. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Salsabila Erlinda. Salsa. Salsabila. Salsabila Erlinda. Oke. Salsabila nggak ada ya. Saya cek di Zoom dulu. Salsabila. Salsabila tidak ada. Kemudian Zula. Hadir, Pak. Zula gimana kabarnya Zula? Sehat? Alhamdulillah baik. Kemudian Zidan Aulia. Hadir, Pak. Gimana kabarnya Zidan? Sehat? Sehat, Pak. Oke, baik. Ya, di kelas ini siapa yang sudah melihat Google Classroom? Apakah ada yang sudah membuka-buka Google Classroom? Karena materi hari ini sebenarnya sudah saya share di Google Classroom. Oke, saya perlihatkan ya. Ini Google Classroom kelas 12 F3. Share screen-nya terlihat? Oke, ini Google Classroom kelas 12 F3 dan sudah saya post kemarin materi hari ini. Jadi sebenarnya
kamu bisa melihat-lihat atau membaca materi yang sudah saya upload. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelum saya mulai, apakah share screen saya terlihat? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Iya, Pak. Ya, hari ini kita akan membahas ini nih, hak dan kewajiban ya. Nah, sebelum saya mulai, saya mau nanya dulu nih. Biasanya yang paling rame, paling seru itu Suud, Ut, Suud. Iya, Pak. Oke, Suud. Menurut Suud nih, yang harus didahulukan itu apakah hak dulu atau kewajiban dulu, Ut? Menurut Kewajiban dulu, Pak. Suud. Apa? Kewajiban. Kewajiban. Kenapa kewajiban dulu, Ut? Karena hak itu apa ya, Pak? Yang mungkin kita dapatkan lah gitu. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan, Pak. Oke, jadi Gitu. menurut Suud kewajiban dulu. Iya, Pak. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Saya mau ke perempuan nih. Saya mau ke Katia. Katia, kamu setuju nggak Katia dengan statement Suud bahwasanya kewajiban dulu baru hak? Setuju, Pak. Oke. Nah, tapi saya punya pertanyaan berikutnya. Katia pernah makan di restoran kan ya, sering kan ya. Nah, kenapa kalau makan di restoran, ketika kita datang langsung dihidangkan makanan, ketika kita pesan dihidangkan makanan, baru bayar. Kan kalau seperti itu berarti hak kita dulu mendapatkan makanan, kita sudah kenyang, baru kita bayar. Kenapa kalau di restoran seperti itu? Berarti kan hak dulu, baru kewajiban. Hmm, karena mungkin di sebenarnya di setiap restoran punya tata tertib yang berbeda, Pak. Kadang ada yang harus bayar dulu baru dikasih makannya. Oke, baik. Baik, terima kasih Katia, terima kasih Suud. Ya, betul kata Katia dan kata Suud. Secara teori, sebenarnya hak dan kewajiban ini berdampingan. Jadi, ibaratnya seperti uang koin yang masing-masing sisinya saling melengkapi. Ya kan biasanya di sisi yang satu gambarnya gambar burung Garuda misalkan. Nah, di sisi belakangnya ada gambar rumah, ada gambar 500 atau 1000. Nah, itu memang tidak bisa dipisahkan antara masing-masing sisi ini. Jadi antara hak dan kewajiban sebenarnya jalan berdampingan. Nah, ketika kita harus memilih mana dulu yang harus didahulukan, apakah kewajiban ataukah hak. Betul kata Suud sama Katia, seharusnya kita mendahulukan kewajiban. Karena ketika kita sudah mengeluarkan effort, mengeluarkan kewajiban, mengeluarkan apa yang memang harus kita lakukan, maka kita akan mendapatkan hak kita. Nah, pertanyaan yang tadi, yang berikutnya terkait tentang di restoran, kenapa seperti itu? Itu terkait tentang jasa. Betul kata Katia, ada SOP ataupun ada aturan main yang memang di setiap eh, rumah makan atau restoran itu berbeda-beda. Kalau kamu ke restoran cepat saji seperti KFC atau McD, tunggu dulu sebentar ya. Oke, mohon maaf tadi ada telepon dulu. Nah, kalau di beberapa restoran memang ada SOP-nya terkait tentang jasa. Kalau di restoran cepat saji seperti KFC, McD ataupun Pizza Hut, itu biasanya kita melakukan pembayaran dulu payment, baru nanti akan mendapatkan makanan. Nah, apakah itu berbeda? Tidak. Itu terkait tentang jasa pelayanan. Karena kalau kita berbicara jasa, maka kita akan berbicara tentang
hati pelanggan ataupun terkait tentang kenikmatan orang lain ketika datang ke sebuah restoran atau ke sebuah tempat. Ya. Nah, kemudian betul kata Katia dan Suud yang tadi sudah disampaikan, hak dan kewajiban itu selalu berdampingan. Tetapi kalau disuruh memilih, maka kewajiban dahulu yang diutamakan, baru hak. Kemudian yang berikutnya terkait tentang warga negara. Kita akan membahas tentang hak warga negara. Warga negara itu berbeda terkait tentang hak dan kewajiban. Nah, di sini kamu harus tahu dulu nih, ada yang namanya warga negara Indonesia, WNI, ada juga yang disebut dengan warga negara asing atau WNA. Masing-masing ini punya hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Menurut Adit, warga negara asing boleh nggak tinggal di Indonesia, Dit? Dit? Menurut Adit, warga negara asing, misalkan orang Australia, tinggal di Bali, Hmm, menurut Adit boleh nggak? iya. Hmm, Menurut Adit boleh nggak? Misalkan ada, boleh dong. Kan mereka lagi boleh. liburan tujuannya. Oke, boleh, betul. Tidak ada Iya, masalah warga negara asing iya. tinggal di Indonesia, tetapi Hmm, tapi harus harus, mematuhi hak iya, dan kewajiban yang berlaku. kewajiban. Iya, menghormati juga. Misalkan Iya. harus punya paspor. Hmm, Ataupun hmm, kalau dari Eropa harus punya visa yang memang untuk izin tinggal, bekerja, atau wisata di Indonesia. Berbeda dengan Wah, WNI. Kalau WNI itu kita yang tinggal di sini itu boleh. Nah, ini hak dan kewajibannya pun berbeda-beda. Contohnya nih, misalkan Indonesia lagi diserang sama Malaysia. Maka kewajiban WNI harus ikut membela negara Indonesia. Kalau warga negara asing dia bisa kabur, bisa pergi kemanapun. Ya, itu bedanya. Oke, yang berikutnya. betul Pak. Ini terkait tentang eh, makna hak, pengertian hak. Jadi, pengertian hak itu adalah segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah. Kita sebagai warga negara itu punya hak yang dilindungi oleh konstitusi atau oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga pemerintah tidak bisa sembarangan untuk melakukan perampasan hak kita. Contohnya nih, misalkan ada yang namanya hak warga negara itu terkait tentang hak hidup. Maka pemerintah tidak boleh secara semena-mena menghukum mati ataupun menembak warga negaranya. Karena itu sudah melanggar hak hidup warga negara. Emang ada Pak negara yang mencabut hak hidup warga negaranya? Ada. Sebagai contoh, ada yang namanya etnis Rohingya. Pernah ngedengar Rohingya? Ada yang pernah ngedengar etnis Rohingya? Nah, Etnis Rohingya adanya di negara mana? Etnis Rohingya ini adanya di negara Myanmar. Myanmar itu salah satu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, Rohingya ini tadinya adalah warga negara Myanmar. Tetapi karena etnis Rohingya ini beragama Islam dan negara Myanmar rata-rata beragama Hindu ataupun Buddha, maka etnis Rohingya ini dikucilkan. Mereka disuruh memilih dua opsi. Opsi yang pertama, apakah mau tetap tinggal di Myanmar asal pindah agama, atau yang kedua harus pergi keluar dari Myanmar. Seandainya mereka masih tetap di wilayah Myanmar dan beragama Islam, maka mereka akan dikucilkan, akan dikurung, tidak boleh keluar. Seandainya mereka tetap ngotot, ya sudah, mereka akan diblokade.
pasokan air bersih, makanan sehat bergizi itu akan dikurangin, bahkan mereka akan kesulitan. Nah, itu bagaimana contoh warga negara yang hidup di negara ketika hak-hak asasinya dicabut. Itu. Itu terkait tentang hak hidup. Kemudian hak warga negara apa saja? Yang kedua, ada yang namanya hak pendidikan. Coba di kelas 12 F3 ada yang punya teman di sekolah negeri? Ada nggak yang punya teman di Ada sekolah Pak. negeri? Punya, Pak, punya. Oke, kalau di sekolah negeri dari mulai SD, SMP, SMA itu sudah gratis. Kenapa gratis? Karena ini adalah hak warga negara. Jadi warga negara itu pendidikan dasar dan menengah itu sebenarnya ditanggung oleh negara. Makanya di sekolah negeri gratis. Pak, kalau di swasta gimana? Nah, kalau di swasta berbeda. Karena swasta itu yang mengelola bukan APBN ataupun APBD, tetapi dari swasta atau dari masyarakat. Itu hak pendidikan. Dan ini ada di konstitusi, ada di Undang-Undang Dasar. Selain pendidikan ada juga kesehatan. Mungkin kamu pernah ngedengar BPJS? BPJS ini nama lembaga, Badan Pengelola Jaminan Sosial. Nah, BPJS ini ada yang namanya BPJS Kesehatan. Orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia, apabila sakit, mereka tidak harus bayar ketika berobat ke rumah sakit. Semuanya sudah ditanggung oleh negara. Tidak melihat dia orang miskin, orang kelas menengah, ataupun orang kaya. Semuanya sudah ditanggung oleh negara. Karena kesehatan itu adalah kewajiban negara yang diberikan kepada masyarakat. Dan masyarakat harus bisa menerima kesehatan yang optimal, ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini, menurut Notonegoro, hak itu adalah suatu kuasa untuk menerima sesuatu yang semestinya diterima. Ini yang harus kita pahami. Bahwasanya ketika seseorang lahir ke dunia, maka secara given hak-haknya sudah melekat. Misalkan contohnya Lubna lahir ke dunia. Ketika masih bayi, hak-hak Lubna itu sudah ada. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan asupan makanan yang sehat, hak kesehatan, itu sudah given, sudah melekat. Pak, emang ada Pak yang negara tidak mengakui hak-hak warga negara? Ada. Kita berbicara tentang Afrika Selatan. Di tahun 1990-an, di Afrika Selatan, itu ada yang namanya politik apartheid. Politik apartheid itu adalah politik yang memisahkan antara warga kulit putih dengan warga kulit hitam. Jadi kalau kita lahir dari keluarga kulit hitam, maka kita tidak akan bisa mendapatkan hak-hak yang sesuai. Misalkan hak pendidikan, nggak semuanya bisa orang kulit hitam dapatkan. Bahkan pendidikan yang terbaik itu hanya untuk kulit putih saja. Kemudian hak kesehatan, apalagi hak pendidikan pun sama. Untuk mendapatkan jabatan yang strategis itu hanya diisi oleh kulit putih. Jadi kulit hitam itu ibarat seperti masyarakat golongan bawah yang memang hidup dari belas kasihan warga kulit putih. Selama bertahun-tahun di Afrika Selatan, politik apartheid ini berlaku. Sebagai contoh, kamar mandi itu dipisahkan. Ada untuk laki-laki kulit putih dan ada untuk laki-laki kulit hitam.
Kamar mandi perempuan pun sama, ada untuk kulit putih dan ada untuk kulit hitam. Sampai-sampai jembatan penyeberangan orang yang biasa kalau kamu naik busway atau Transjakarta itu kan ada jembatan penyeberangan. Nah, itu ada dua sisi. Yang sebelah kanan untuk kulit putih, yang sebelah kiri untuk kulit hitam. Politik ini yang memang membuat orang-orang kulit hitam hak-haknya dicabut, dihilangkan. Makanya Presiden Nelson Mandela akhirnya menghapuskan apartheid ini. Dan sekarang Afrika Selatan menjadi negara yang maju, negara yang hebat berkat menghilangkan apartheid ini. Sehingga hak-hak warga negara itu betul-betul terjamin. Tidak ada perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini hak konstitusional. Hak konstitusional warga negara itu bisa digolongkan menjadi 5. Pertama, terkait tentang warga negara Indonesia saja. Misalkan nih, ini contoh ya, misalkan siapa? Eh, inian apa namanya Adnan mau jadi TNI atau polisi. Nah, itu hanya untuk warga negara Indonesia saja. Warga negara asing nggak boleh atau nggak bisa menjadi TNI ataupun jadi Polri, kepolisian. Kemudian untuk jadi presiden itu pun sama, hanya warga negara Indonesia saja. Warga negara asing tidak boleh. Membuat partai politik, misalkan Rafsyandani nih membuat partai politik, nama partai politiknya Partai Keamanan Rakyat. Maka itu yang bisa mendirikan partai politik itu hanya warga negara Indonesia saja. Warga negara asing tidak boleh menduduki jabatan kayak presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, anggota DPRD, itu pun sama. Hanya warga negara Indonesia saja yang boleh. Warga negara asing itu tidak boleh. Kemudian terkait tentang hukum, misalkan kamu nih lagi ada masalah di hukum, entah dengan kepolisian, entah dengan kejaksaan, ataupun dengan pengadilan, maka kamu masih punya hak. Hak untuk dibela oleh pengacara, ataupun hak untuk tidak dipenjara dalam waktu yang lama tanpa proses peradilan. Jadi harus ada proses peradilannya, baru bisa dinyatakan bersalah. Kalau langsung ujuk-ujuk dinyatakan bersalah, tanpa ada proses di pengadilan, itu tidak benar. Tetap harus ada proses di peradilan. Nah, setelah hak, kita akan membahas kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban itu adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun. Jadi, yang namanya kewajiban ini adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Misalkan kamu sebagai seorang pelajar, kewajibannya apa? Yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian, misalkan kamu punya kendaraan bermotor, mobil, motor, maka kewajibannya apa? Bayar pajak. Kemudian mempunyai SIM, surat izin mengemudi. Itu. Itu tentang kewajiban. Nah, ini slide yang terakhir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak itu adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah keharusan ataupun segala sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, sampai sini. Paham tidak? Ada yang mau ditanyakan? Alvito, Tidak, Pak. kamu baru kelihatan toh dari mana? Gak dari mana-mana Pak, saya dari tadi nyimak kok Pak. Oh, tadi di absen. Oh, iya iya iya, berarti saya lagi gak ada tuh Pak.
Trust gimana Trust? Lancar? Aman banget Pak, aman banget. Oke, ini dukung ya Trust ya pada ikutan lari. Ini kegiatan mantep nih Trust. Oke, Iya kalau Pak, tidak mantap ada Pak. pertanyaan, ini saya akan tampilkan. Oke, nah ini ada tugas. Silakan kamu kerjakan 3 soal ini. Kemudian kamu boleh ngetik, boleh tulis tangan di pages, di notes, ataupun di yang lainnya. Kemudian kalau sudah kirim ke nomor saya, ke WA saya ya. Ini kata. Kata itu bukan kalimat. Misalkan ayah pergi ke kantor. Berarti itu udah 4 kata tuh. Beda sama kalimat ya. Kalau kalimat kan panjang. Kalau ini kata. Misalkan, jelaskan keadaan Indonesia saat ini menurut versi kamu. Kamu setuju nggak nih dengan demo saat ini? Kalau setuju, kamu jelaskan. Kalau tidak setuju, kamu jelaskan. Terus yang kedua, kamu setuju nggak dengan aksi massa yang terjadi di Indonesia? Nah, kalau setuju, jelaskan. Kalau tidak, jelaskan. Kemudian perbedaannya seperti apa? Ataupun pendapat kamu tentang peran pemerintah. Pemerintah itu harus gimana sih? Tuh, ya. Silakan dikerjakan. Silakan di screenshot dulu soalnya. Kemudian silakan dikerjakan, ya. Oke, silakan di screenshot. Sudah? Oke, kalau sudah, silakan dikerjakan. Kalau ada kendala, Pak, belum Pak, belum Pak. oh belum. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada apa-apa, ngomong aja ya atau resen ya. Pak Isa, Iya, kenapa? bapakku hadir ya tadi pas absen, wifi aku mati. Oke, siap. Siap, aman-aman. Bisa Syakila juga hadir. Iya, siapa? Syakila, Pak. Oke, kamu dari mana, Neng? Baru bangun apa udah dari tadi? Kenapa, Pak? Oke, oke, siap.
Pak, Iya, kenapa? ini boleh ketik apa harus tulis tangan? Boleh, boleh diketik. Oke, Iya, makasih Pak. sama-sama. Pak, ini nanti kalau udah dikerjain disebutin atau dikumpulin aja? Kalau udah, kamu kirim ke WA saya aja ya, di Japri. Oke. Ah. Oke, ini sudah ada beberapa yang sudah mengumpulkan. Kalau yang belum nggak apa-apa, langsung dikumpulkan aja ke WA saya ya. Dan jangan lupa untuk sholat zuhur di rumah masing-masing atau ke masjid atau ke musola dekat rumah ya. Baik, dari saya itu aja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat beristirahat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Ini boleh Pak. lihat Zoom, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Pamit ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.